Sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita simak animasi berikut ini. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock and make sure the light defeated the dark, I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. You are the reason. I need you to hold me tonight. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah ada gambaran mengenai materi yang akan kita bahas kali ini? Kalau begitu, mari kita langsung saja menuju materi kita. لا أقسم بيوم
القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali. Apa manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Analisa psikologi. Kata nafsu berasal dari bahasa Arab atau an-nafsu yang memiliki banyak definisi, yaitu dengan makna jiwa, ruh, mata yang jahat, darah, jasad, diri, orang, hasrat, dan kehendak. Bagi Al-Farabi, jiwa manusia mempunyai daya-daya sebagai berikut. Daya al-muharikat, gerak. Daya ini yang mendorong untuk makan, memelihara, dan berkembang. Daya al-mudrikot, mengetahui. Daya ini yang mendorong untuk merasa dan berimajinasi. Daya al-nadikot, berpikir. Daya ini yang mendorong untuk berpikir secara teoritis dan praktis. Kepribadian ini selalu berada dalam kebimbangan antara kepribadian amanah dan mutmainah. Kepribadian lawamah adalah kepribadian yang didominasi oleh daya akal 40% yang dibantu oleh daya kolbu 30% dan daya nafsu 30%. Kepribadian ini telah memperoleh cahaya kolbu, lalu ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangannya antara dua hal. Dalam upayanya, itu kadang-kadang tumbuh perbuatan yang buruk disebabkan oleh watak zulmaniyah, gelapnya, namun dia diingatkan oleh nur ilahi. Setelah ia mencela perbuatannya dan selanjutnya bertaubat dan istighfar. Nafs amarah adalah kepribadian yang cenderung pada tabiat jasad dan mengejar prinsip-prinsip kenikmatan, pleasure principle. Tindakan pencegahan dan pengendalian terhadap sifat amarah yang berlebihan diantaranya sebagai berikut. Tetap konsisten atau istiqomah dalam kebenaran al-haq. Permohonan yang selalu disampaikan kepada Allah adalah tetap berada pada sirotol mustaqim. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Tidak mengikuti langkah-langkah setan dan orang-orang yang disesatkan, karena hal itu selalu membawa pada kemungkaran. B. Berpikir positif, sikap realistis dalam menerima apapun yang datang dari Allah sebagai bagian dari perjalanan hidup. C. Mengatasi masalah agar tidak berkembang menjadi lebih buruk. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketegangan emosional, misalnya menarik napas panjang, berteriak, katarsis. Nafsul lawamah menurut Imam Al-Ghazali, yaitu jiwa yang masih mau mengalahkan dirinya ketika lari dalam mengingat dan beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 2 yang artinya, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Hal ini adalah jiwa yang memiliki tingkat kesadaran awal melawan nafsu. Al-amarah bisu. Dengan adanya bisikan hatinya, jiwa menyadari kelemahannya dan kembali kepada
keduniaannya. Jika ini berhasil, maka ia dapat meningkatkan diri kepada tingkatan di atasnya, nafsu mutmainnah. Jiwa ini selalu menyesali keadaan dirinya yang sulit terlepas dari dosa dan kesalahan. Ia selalu mengakui kebesaran Allah, menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan dan ia mencela dirinya karena selalu mengikuti kata-kata syaitan dan hawa nafsunya. Imam Ibnu Qayyimah berkata, nafsu lawamah dibedakan menjadi dua jenis, lawamah yang tercela dan lawamah yang terpuji. Lawamah yang tercela ia nafsu yang bodoh dan zolim. Semuanya itu tercela oleh Allah. Lawamah yang terpuji ialah nafsu yang senantiasa berfungsi sebagai peneliti atas tindakan seorang. Di antara sifat-sifat tercela dari nafsu lawamah ini adalah 1. Menyadari kesalahan diri atau menyesali perbuatan kejahatan. 2. Timbul perasaan takut atau kalau bersalah. Di antara sifat-sifat tercela dari nafsu lawamah ini adalah yang pertama, menyadari kesalahan diri atau menyesali perbuatan kejahatan. Yang kedua, timbul perasaan takut kalau bersalah. Yang ketiga, kritis terhadap apa saja yang dinamakan kejahatan. Yang keempat, heran kepada diri sendiri, mengira dirinya lebih baik dari orang lain. Yang kelima, memperbuat suatu kebaikan agar dilihat dan dikagumi orang atau riya. Yang selanjutnya, menceritakan kebaikan yang telah diperbuatnya supaya mendapat pujian orang. Yang terakhir, dan lain-lain sifat tercela. Madzumamah di dalam hati. Macam-macam nafsu lawamah. Macam-macam nafsu lawamah. A. Al-laum atau mengejek adalah menghina, merendahkan, dan memperingatkan cacat-cacat dan kekurangan-kekurangan dengan cara yang ditertawakan. B. Al-kizbu atau janji dusta. Berdusta dikelolai oleh anggotaan lidah dan mulut yang apabila ia berjanji, ia berdusta. C. Hawa, sangat cinta, kehendak. Bagian lawamah yang kedua adalah hawa, yaitu sifat kecenderungan jiwa kepada perkara haram. D. Mengumpat. Mengumpat merupakan aspek yang luas, karena ia bisa dikatakan dalam berbagai hal. Mengumpat adalah hal yang menyinggung kehormatan, termasuk akhlak, keturunan, dan perbuatan yang berhubungan dengan agama. E. Ujub. Ujub adalah syaf seorang di mana ia berasa dirinya lebih baik sehingga menolak kebaikan orang lain. Bangga dan senang dengan dirinya, senang dengan yang diucapkannya, yang dilakukan sehingga meremehkan orang lain. F. Ghibah atau menggunjing, yaitu membicarakan kejelekan orang di belakang orangnya. Kejelekan orang yang dibicarakan itu baik tentang keadaan dirinya sendiri atau keluarganya, badannya atau akhlaknya. Menggunjing itu dilarang, baik dengan kata isyarat atau yang lain sebagainya. Adapun dampak dari sifat nafsu lawamah, setiap perbuatan buruk pasti ada akibat dan ketentuan yang dikenakan agar manusia dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukannya. Sayyid Muhammad Nuh dalam bukunya Rintangan bagi Pejuang Dakwah mengenai dampak dari sifat nafsu lawamah terhadap pribadi individu muslim. A.
berkurang dan terhapusnya ketaatan diri kepada Allah. B. Berkembangnya sebagai penyakit hati, keras dan mulia. C. Menganggap remeh terhadap perbuatan dosa dan maksiat. D. Nasihat dan petunjuk tidak bermanfaat baginya. E. Kelak akan ditarik alam neraka jahanam. F. Tidak mendapatkan jalan yang lurus. Nafsu mutmainnah adalah ketenangan dan ketentraman dalam mengemban amanat Allah dan tidak mengguncangkan disebabkan tantangan yang timbul oleh hawa nafsu. Jiwa ini mantap imannya dan tidak mendorong perilaku buruk. Jiwa yang tenang telah menomorduakan nikmat materi. Jiwa ini adalah jiwa yang telah mampu menundukkan kekuatan hawa nafsunya, mampu mengalahkan kekuatan syaitan, stabil dan selalu menetapi kebaikan dan tidak mudah terguncang dalam kondisi apapun dan dimanapun. Kesimpulan, berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafsu lawamah yaitu jiwa yang masih cacat atau tercela. Nafsu lawamah telah memperoleh cahaya kalbu. Lalu ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangannya antara dua hal. Dalam upaya itu, kadang-kadang tumbuh perbuatan yang buruk yang disebabkan oleh watak zulmaniyah atau gelapnya, namun dia diingatkan oleh nur ilahi, sehingga ia mencela perbuatannya dan selanjutnya bertobat dan istighfar.